Saudara-saudara sekalian, dulu dikenal istilah literasi pertama kali itu mengacu pada orang yang memiliki kemampuan membaca dan menulis. Kenapa istilah literasi dulu penting sekali? Karena dulu waktu setelah Indonesia merdeka itu masih banyak orang-orang yang buta huruf, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tentu saja ini akan selain mempersulit kehidupan mereka, juga akan mempersulit Indonesia untuk bisa menjadi negara yang baik, yang berkembang, yang maju sebagaimana negara lainnya. Oleh karena itulah pada saat itu pemerintah langsung mencanangkan program pemberantasan buta huruf. Sehingga dikatakan orang yang memiliki literasi adalah yang bisa membaca dan bisa menulis. Itu dulu. Sekarang dikenal istilah baru yang namanya literasi digital. Istilah ini dipakai di mana-mana dan memiliki definisi yang berbeda-beda. Dari definisi yang sempit sampai definisi yang sangat luas atau melebar. Definisi yang sempit ya sama seperti dulu. Kalau dulu literasi adalah bisa baca tulis, sekarang literasi digital bisa baca tulis dalam lingkungan digital. Artinya dia bisa mengakses perangkat digital, bisa ngetik di situ, bisa mengirimkan pesan, bisa menggunakan aplikasi standar untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan bertransaksi. Itulah awalnya. Jadi seseorang dikatakan memiliki literasi digital dalam makna sempit adalah ketika dia punya kemampuan untuk mengoperasikan perangkat-perangkat digital, menghubungkan perangkat digital ke internet, dan menggunakan berbagai aplikasi untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan berinteraksi. Namun belakangan ini maknanya menjadi meluas. Kenapa? Karena ternyata seperti ini, analoginya seperti ini. Kita bisa membaca dan menulis, bagus. Tapi kalau menulis hal-hal yang buruk kan bukan sesuatu yang bagus. Atau membaca produk-produk atau membaca karya-karya yang sampah, itu kan juga tidak baik. Sama, dalam literasi digital kemudian orang mulai memperluas bahwa literasi digital tidak sekedar bisa mengakses atau mengoperasikan alat-alat digital, tetapi dilengkapi dengan hal-hal yang lain seperti harus memiliki etika digital, harus memahami keamanan digital, ya, harus paham juga mengenai tanggung jawab digital, kultur digital, dan lain sebagainya. Bahkan ada sebuah konsep yang mengatakan pada dasarnya literasi digital perlu dilengkapi dengan hal-hal yang lain sehingga menyatu menjadi sebuah kecerdasan digital atau yang dikenal dengan DQ, Digital Quotient. Kayak dulu kan ada IQ, EQ, dan SQ. Sekarang ada DQ, Digital Quotient, kecerdasan digital, yang salah satu komponen di dalamnya adalah literasi digital. Bagaimana cara kita mengajarkan literasi digital yang baik kepada anak-anak? Seperti kita pahami ya, anak-anak itu kan berkembang. Dari lahir, balita, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia. Ketika kita ngomong anak-anak, kita bicara mengenai anak-anak. Ketika sudah mulai masuk taman bermain, TK atau SD. Anak-anak itu belajar literasi digital, biasanya apa? Mengikuti orang-orang dewasa atau orang tua yang ada di sekitarnya. Karena anak-anak itu belajar dengan mencontoh orang yang lebih dewasa. Jadi kalau ada orang tua suka komplain atau marah-marah, mengeluh karena anak-anaknya sering sekali menggunakan handphone, tidak pernah mau belajar. Mungkin kita harus berkaca juga. Jangan-jangan kita yang mengajarkan setiap hari menggunakan handphone terlalu lama tanpa kita mau berinteraksi dengan anak-anak kita. Betul kan?
Nah, anak-anak itu mencontoh orang tua dan lingkungan ada di sekitarnya. Kalau seperti biasa misalnya, orang tua yang kalau sedang bekerja menggunakan internet, ya, kemudian dia tidak mau diganggu oleh orang lain. Nanti anak-anak juga akan melakukan hal yang sama. Kalau dia sedang berinternet, entah main game apa tidak, dia nggak mau dan marah-marah diganggu dengan yang lain. Ketika orang tuanya dia lihat, handphonenya diambil, chargerannya hilang, bapak ibunya marah, maka dia pun akan melakukan hal yang sama. Jadi cara mengajarkan literasi digital sederhana, memberikan contoh. Kalau makan, ayah, ibu tidak membawa handphone atau mematikan handphone atau menyingkirkan handphone. Dan mengajak anak-anaknya untuk melakukan hal yang sama. Dan kemudian kita ngobrol di situ. Itu contoh yang paling sederhana. Anak-anak meniru orang tuanya. Guru pun juga harus demikian. Guru pun harus berbuat hal yang sama. Kita harus tahu kapan menggunakan atau tidak, kapan tidak menggunakan. Konten juga begitu. Bagaimana caranya agar anak-anak bisa melakukan self-filtering atau bisa mensensor diri sendiri, begitu ya. Nah, ini ada berbagai tahapan yang harus kita pelajari. Misalnya, banyak orang tua yang memperbolehkan anaknya memakai internet kapan saja tanpa didampingi sama sekali. Kenapa? Karena orang tua merasa, untuk mendampingi kan saya perlu waktu tambahan, saya sibuk, saya nggak bisa punya waktu untuk mendampingi anak saya. Bapak Ibu sekalian, saya selalu mengatakan bahwa suami istri, ayah ibu itu boleh memilih. Dia bisa memilih 24 jam bekerja mencuekin anak-anaknya. Dia bisa memilih 12 jam bekerja, 12 jam memperhatikan anak-anaknya. Mereka bisa memilih 8 jam bekerja, 16 jam untuk anak-anaknya. Apapun pilihannya, akan ada konsekuensinya, Bapak Ibu sekalian. Pendampingan anak-anak di bawah usia 17 tahun ketika menggunakan internet atau gadget adalah suatu kewajiban dari orang tua. Tentu saja sesuai dengan usia sang anak. Bagi anak-anak, kewajiban orang tua adalah memastikan orang tua mengetahui anak-anak itu mengakses apa saja setiap hari. Itu kewajiban, kita harus tahu. Kalau dia main game apa. Kalau dia masuk ke media sosial, pastikan dia tidak membohongi usianya. Karena media sosial yang bertanggung jawab, itu tidak bisa anak di bawah 13 tahun, atau anak-anak di bawah 7 tahun misalnya, untuk bisa mengakses atau memiliki suatu akun. Atau mereka sudah menyediakan akun. Orang tua harus memberlakukan parental guide, harus tahu guidance, panduan untuk parental seperti apa, sehingga dia bisa menerapkan parental control atau kendali agar anak-anak tidak terekspos hal-hal yang belum sesuai dengan usianya. Ya, tentu saja ini membutuhkan intervensi orang tua, Bapak Ibu. Ya, kita tahu memang mereka lebih cepat, tapi kita harus ada usaha untuk melakukan mitigasi. Artinya mengurangi sedapat mungkin anak-anak kita terekspos hal-hal yang tidak baik. Nah, itu merupakan bagian dari literasi. Nah, saya boleh tanya kepada ibu-ibu di rumah, Anda tahu nggak cara mengganti password WiFi di rumah? Nah, kebanyakan pasti bilang nggak tahu. Padahal kalau ibu-ibu bisa tahu cara mengganti WiFi di rumah, dia bisa membatasi pemakaian komputer anak-anak yang berlebihan di rumah. Nah, itu bagian dari literasi orang tua masa kini. Nah, dalam pembelajaran konvensional, untuk bisa memiliki literasi, sang guru, guru itu ya, harus memiliki berbagai kompetensi digital. Saya sebutkan beberapa ya. Yang pertama namanya adalah digital identity. Secara etika, identitas orang di dunia maya itu harus sama dengan di dunia fisik. Itu etikanya. Karena apa? Karena dunia maya, dunia digital itulah adalah salah satu cara kita berhubungan dengan orang lain. Kan tidak mungkin kita memasukkan nama kita. Tidak mungkin kita menggunakan pribadi orang lain untuk berhubungan dengan teman kita.
Nah, banyak orang-orang yang tidak tahu bahwa digital identity itu sangat penting. Ya, sebab apa? Sebab kalau Anda nanti mau mencari pekerjaan, mereka akan menuliskan nama Anda di mesin pencari dan akan melihat Anda siapa. Bahkan sekarang mereka tidak akan memakai mesin pencari, mereka akan pakai AI, dituliskan nama Anda, dan dia akan menanyakan siapakah orang ini, namanya ditulis lengkap, dan AI akan melaporkan mereka itu semua siapa. Nah, kalau kita menggunakan nama orang lain, kadang-kadang prestasi bagus kita menjadi tidak terekam. Itu kan merugikan kita di kemudian hari. Kedua, namanya digital use. Apa itu digital use? Kemampuan individu termasuk guru mengetahui bagaimana cara teknologi dipakai untuk proses pembelajaran. Kalau untuk dokter, bagaimana teknologi dipakai untuk praktek kedokteran. Kalau dia adalah seorang penyair, bagaimana teknologi bisa membantu seorang penyair. Kalau dia adalah seorang olahragawan, bagaimana teknologi bisa membantu seorang olahragawan untuk lebih berprestasi. Nah, guru juga harus tahu bagaimana caranya teknologi yang beraneka ragam itu bisa dia pakai untuk meningkatkan kinerja proses pembelajaran. Itu namanya digital use. Kemudian ada 3 dan 4, digital safety dan digital security. Digital safety berkaitan dengan keselamatan kita sebagai pribadi, karena banyak orang yang dikelabui, diculik, bahkan dibunuh setelah ada interaksi di dunia maya. Sementara digital security agar akun kita tidak dibajak orang lain. Cara membuat password yang benar, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi digital communication. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik di dalam dunia cyber. Itu juga merupakan sebuah kecerdasan. Nah, belum lagi kita bicara mengenai digital right, hak kita di dalam dunia digital. Digital obligation, kewajiban kita dalam dunia digital. Nah, itulah semua jadi satu, namanya kecerdasan digital. Tapi memang awalnya diawali dengan literasi digital. Kemampuan mengoperasikan dan mengakses dunia cyber. Baru di atas itu harus dilengkapi dengan kecerdasan dengan literasi atau kecerdasan yang lainnya. Bagaimana cara memastikan anak-anak kita tetap fokus dalam mencari dan belajar literasi digital agar sesuai dengan tujuan pembelajarannya? Nah, guru harus pandai-pandai dalam membuat strategi pembelajaran. Mengapa ini penting? Karena banyak sekali guru-guru yang memberikan tugas atau memberikan PR yang teknologi digital bisa jawab. Apalagi sekarang ada AI. Jadinya sang siswa nggak mikir. Jadi misal dikatakan, tolong jelaskan mengenai riwayat kehidupan Pangeran Diponegoro. Anak-anak dengan santainya pakai AI, dia tulis, jawabannya keluar semua. Mau bahasa apa, Bu? Perancis, mau bahasa China, mau bahasa Jepang, saya bisa semua. Nah, guru-guru harus punya literasi digital, membuat soal yang AI pun tidak bisa menjawab. Misalnya apa coba misalnya? Misalnya sederhana, suruh anak-anak menentukan misalnya ya, gampangannya begini, suruh anak-anak membentuk kelompok 3 orang. Ini pelajaran matematika ya misalnya ya. 3 orang membentuk kelompok, oke. Kemudian apa? Nanti bilang begini, sampai di rumah Anda coba share log ya. Bikin WA group dulu bertiga, terus share log. Apa yang Anda lihat di screen? Ada peta, kemudian ada 3 titik. Si anak A, si anak B, si anak C. Pertanyaan matematika sederhana. Hubungkan antara titik-titik itu dan hitung berapa luas segitiga. Silakan tanya ke AI, dia nggak akan tahu. Orang AI nggak tahu Anda lagi berada di mana. Dan tiap kelompok anak hasilnya beda-beda karena rumahnya di tempat yang berbeda-beda. Ya, seperti itu misalnya. Atau untuk pelajaran yang bersifat Pancasila atau misalnya pelajaran yang budi pekerti gitu ya.
Saya di belajar budi pekerti saya paling seneng tuh pakai digital. Saya bilang begini, tugas Anda 1 minggu ini sederhana. Buat kebaikan kecil kepada orang yang tidak kamu kenal. Dan rekam perbuatan itu. Wawancara orang itu. Buat videonya. Dan tayangkan di dalam kelas. Saya yakin AI akan sulit membuatnya. Karena harus otentik, original. Dia ketemu tukang parkir kah? Dia ketemu ibu-ibu pedagang jamu kah? Dia ketemu tukang penggali kuburan kah? Bagaimana dia ngomong, berbicara, direkam, bertanya, persis seperti reality show. Nah, itu bagaimana caranya bisa dipakai digital dalam proses pembelajaran. Ini juga bagian dari literasi digital kalau kita adalah guru. Itu tadi yang namanya digital use.